nanti baru terkejut ya. Syederalun, limbah batang kelapa tua disulap menjadi karya bernilai tinggi berkat keterampilan para perajin. Di bengkel kerajinan Dekranasda Sabang, Kudus Nazardi bersama timnya mengolah sisa pohon kelapa menjadi produk unik yang diminati hingga mancanegara. Proses pembuatan disesuaikan dengan jenis produk. Sebagai contoh, tempat tisu dari kayu kelapa yang sebelumnya hanya diproduksi beberapa unit per hari, kini mampu mencapai 15 unit per minggu berkat penggunaan mesin. Kudus, pembimbing perajin di Dekranasda Sabang, menjelaskan bahwa timnya memiliki spesialis berbeda, mulai dari penyiapan bahan, ahli bubutan, hingga finishing. Semua tahapan dikerjakan secara bersama-sama sebagai sebuah tim. Bahan baku utama berasal dari batang kelapa tua berumur rata-rata di atas 40 tahun. Namun tidak semua batang bisa digunakan. Meski sudah tua, kualitas kayu harus tetap baik agar layak diproduksi. Produk olahan kayu kelapa yang paling diminati antara lain tempat tisu, asbak rokok, cobek, dan hiasan bunga. Harga produk bervariasi dari 15.000 hingga jutaan rupiah tergantung bahan dan tingkat kerumitan. Bahan baku masih sepenuhnya berasal dari Sabang. Kudus bekerja sama dengan para pengumpul kayu kelapa dan memanfaatkan limbah potongan kayu yang tidak terpakai. Satu pohon kelapa biasanya hanya menghasilkan sekitar 3 meter kayu yang bisa digunakan. Usaha ini telah dirintis sejak tahun 2002 dan perlahan menarik perhatian wisatawan mancanegara. Kendala utama adalah keterbatasan kemasan yang menghambat penetrasi pasar ekspor. Meski produk disukai wisatawan asing, kemasan yang kurang memadai menyulitkan penjualan secara luas. Meski begitu, semangat Kudus dan para perajin Sabang tetap membara. Mereka berkomitmen menjadikan limbah kelapa sebagai ikon kerajinan yang mengangkat citra Sabang di mata dunia. Untuk proses pembuatan itu kita tergantung daripada jenis model produk. Misalnya seperti ini, kita mungkin kalau kita hitung dari waktu berjalan, kira-kira ini mungkin sehari jadi. Tapi karena kita produknya itu menggunakan mesin, kita sekali buatnya tuh dengan banyak, sehingga dia mendapatkan misalnya 1 minggu bisa jadi 15 biji satu produk. Seperti ini juga. Ini kita buatnya juga dengan beberapa tenaga kerja kita, karyawan kerjaan kita itu yang secara berkesinambungan. Misalnya nanti ada yang buat gelasnya, gagangnya, tiangnya, seperti itu. Semua produk kita ini hasil kerjasama bersama-sama dengan kawan-kawan. Karena kita di sini membuat satu produk itu ada spesialisasi tenaga kerja kita. Jadi dia ahli pembuatan bahan, ahli pembuatan bubutan, ahli finishing. Nah, sehingga satu produk itu menghasilkan beberapa tangan kreatif. Jadi kita nggak bisa bekerja sendiri tanpa ada kawan-kawan kerja kita. Jadi kami satu teamwork dalam menciptakan satu produk. Itu bahan bakunya apa tuh? Bahan baku kita ini kelapa, pohon kelapa itu yang tua. Itu biasanya hasil survei kami minimalnya tuh 40 tahun ke atas. 40 tahun ke atas itu juga belum tentu bisa terpakai, tapi harus dilihat dari kualitas bahan bakunya. Berarti memang harus batang kelapa yang sudah super Ya, tua, ya? yang super tua dan padat. Ya. Kalau produk kita menghasilkan itu paling sering diminati seperti apa tuh hasilnya? Kalau yang diminati rata-rata kita yang banyak itu misalnya karena ini nominal dia dapat terjangkau, ini menjadi favorit. Kemudian asbak-asbak rokok itu juga dapat terjangkau harganya. Kemudian kalau yang untuk yang kelas tingginya biasanya mereka mengambil ini cangkir ini karena dia harganya sekitaran 350.000. Mungkin kalau yang macam pas bunga ini juga sering laku. Seperti yang peminat paling banyak cobek. Ini cobek ini memang yang paling favorit. Kalau kita pergi pameran, pasti ditanya selalu cobek. Ya, karena orang kita masih suka dengan sambal. Kita Bang, kalau di harga berarti dari mulai harga berapa kita rata-rata di sini Bang? Harga kita mulai sekitaran 15.000 sampai 450.000. Kecuali kalau memang model yang udah besar mungkin sedikit lebih mahal. Iya, tergantung dari konstruksi. Karena kita membutuhkan biaya untuk tenaga ongkos kerja. Kita bahan bakunya dari siapa?
Bahan baku masih sekitar Sabang, insya Allah masih terpenuhi. Sejauh ini bahan baku beli atau gimana? Bahan baku kita kerjasama dengan pengumpul batang kelapa, kita mengambil limbah-limbah dari hasil sisa mereka yang kita gunakan produksi. Artinya produk ini bukan dari batang yang kokoh, tapi memang hasil limbah yang digunakan, Pak? Iya, karena kalau batang kelapa itu satu pohon itu mungkin kita bisa pakai sekitar 3 meter atau 4 meter. Selebihnya walaupun dia tua kita nggak bisa pakai juga habis. Makanya kalau kita menebang pohon kelapa sendiri, jadi cost-nya terlalu tinggi. Bang, ini kan abang salah satu penggagas waktu itu, Bang, ya? Iya. Penggagas dalam produk kelapaan, Bang. Iya. Itu dari tahun berapa, Bang, kita mulai produksi ini, Bang? Produksi ini kita dari tahun 2002 2005 sampai hari ini, Bang. sampai hari ini. Berarti, Bang, untuk wisatawan mancanegara itu, Bang, apakah dia biasanya berminat hal seperti ini? Kalau mancanegara banyak berminat, cuman kita karena packagingnya itu masih kurang tersedia, maka itu yang mempersulit untuk ke mancanegara. Tapi kalau untuk lokal, insya Allah kita selalu diminati dalam event-event itu, tetap diminati karena mereka tidak dapat di tempat lain. Jadi kerajinan kayu kelapa ini hanya terdapat di Sabang. Dari Sabang, Aulia Prasetya, seramvideos.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.